Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlistnya di deskripsi. Untuk kamu yang setia nonton, terima kasih, dan sekarang ayo kita masuk nih ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 4. Han Sung-yeon yang telah masuk ke dalam Tower of Trials sekarang ada di tantangan lantai 6. Dia yang awalnya merasa bakal tenang karena sudah unggul dari semua penantang yang ada, sekarang malah dapat masalah baru. Dia tuh didatangi 4 orang penantang yang membentuk kelompok. Mereka ini adalah pemburu penantang yang mau menaikkan stat dengan cara mengakhiri nyawa penantang lain. Han Sung-yeon itu sebenarnya terjepit sekarang oleh 4 orang ini karena dia itu telah dilemahkan. Dia dapat kutukan yang bisa mentransfer rasa sakit dan juga statnya itu jadi menurun setelah disiram air dari lantai 6. Tapi Han Sung-yeon itu malah tersenyum. Dia bilang hal ini bakal menarik karena dia bukan penantang biasa. Senyuman Han Sung-yeon ini itu adalah salah satu tanda kalau dia sudah jelas bakal menang. Saat pertarungan berlanjut, dia tuh dengan mudah langsung membuat semua lawannya tersungkur. Cuma dengan satu serangan, fighter dari tim lawan udah jatuh. Dan saat menyelesaikan satu orang ini, Han Sung-yeon malah dapat skill baru, Contempt for the Weak. Skill ini memberi Han Sung-yeon peningkatan stat kalau stat dari musuhnya itu lebih kecil. Nah, karena semua orang yang ada di sini itu lebih lemah dari Han Sung-yeon, maka kekuatan Han Sung-yeon itu terus berlipat ganda. Dia bahkan cuma butuh satu tendangan tuh buat menyelesaikan tank yang jadi lawannya. Sekarang lawan Han Sung-yeon tinggal Dora, support yang memberinya kutukan untuk berbagi damage, dan juga assassin yang memimpin kelompok tersebut. Siapa sangka kalau si assassin ini malah bakal menyerang kawannya sendiri agar Han Sung-yeon itu tidak bisa bergerak. Hal ini tuh emang gawat banget karena tiap kali support itu diserang, Han Sung-yeon juga merasa kesakitan. Jadi dia tuh harus cari celah buat bisa kembali mendapat momentum. Han Sung-yeon kemudian melakukan sebuah kegilaan. Dia tuh nyelesain mage support tadi, padahal dia tahu kalau kesakitan yang sama juga bakal dia rasakan. Saking sakitnya, Han Sung-yeon tuh bahkan sampai berlutut. Momen ini itu coba dimanfaatkan oleh assassin rambut kuning tadi, tapi Han Sung-yeon itu dengan cepat sadar, kemudian menangkis dengan tangan kosong. Dia kemudian mematahkan pedang si assassin, dan sekarang assassinnya nih yang malah diselesaikan cuma dengan satu gerakan. Setelah kemenangan yang Han Sung-yeon dapatkan, tidak terasa telah menyelesaikan tantangan lantai 6. Penantang lain yang lolos juga ikut bersorak. Bagi Han Sung-yeon, tantangan lantai ini itu mengerikan banget. Bukan karena dia diserang secara berkelompok, tapi Han Sung-yeon itu malah melihat dirinya udah bisa jadi monster yang memangsa manusia. Serangan mental ini emang boleh jadi beban tuh, tapi Han Sung-yeon juga harus tetap bergerak. Dia kemudian menyerap semua jiwa dari penantang yang menyerangnya. Nah, di sini trik nekromansi yang dia miliki udah terisi 100% dan berevolusi jadi rank D. Saat sampai di ruang tunggu, Han Sung-yeon tuh kemudian mengecek apa saja yang telah dia dapatkan dari lantai 6. Ada beberapa skill yang dia dapatkan yang semuanya tuh malah berhubungan dengan menyelesaikan sesama penantang. Makanya Han Sung-yeon makin yakin kalau Tower of Trials ini itu emang penuh kegilaan. Nah, selain itu dia tuh juga dapat satu random box. Box merah berpita kuning ini berisi satu item random dengan grade F hingga B. Han Sung-yeon tuh nggak berharap banyak karena sekali lagi box ini tuh random. Tapi saat dia buka box tersebut malah ada goblin cebol yang muncul di hadapannya. Goblin cebol ini tentu saja tuh harus ditangkap, tapi itu jelas nggak mudah. Han Sung-yeon udah mengeluarkan kecepatan maksimalnya, tapi si goblin ini itu malah lincah banget. Dia bisa loncat dan menghindar dengan mudah. Kemudian saat dia berhasil ditangkap, goblin cebol ini malah bisa ngegigit, yang buat hal ini tuh makin sulit buat dilakukan. Tapi Han Sung-yeon punya solusinya. Dia menggunakan skill akselerasi buat mengecoh si goblin. Pas goblin cebol ini bingung, Han Sung-yeon tuh memukulnya sekuat tenaga. Saat serangan ini mendarat, si goblin ini udah meledak kayak kotak hadiah dan menghasilkan satu kalung. Nah, ternyata kalung ini adalah item grade B. Item dengan grade tertinggi di random box yang Han Sung-yeon dapatkan. Kalung ini bernama Rock Iron Pendant. Kalungnya punya efek buat meningkatkan semua skill 7% lebih efektif jika skillnya berkaitan dengan logam dan juga pedang. Tapi syarat aktivasinya tuh juga sulit. Penantang harus mengalirkan mana terus menerus
pada kalung tersebut. Saat itu Han Sung-yeon coba menggunakan efek dari kalung ini. Dia juga sadar kalau kalungnya itu punya efek pertahanan, yaitu mengurangi damage sampai 10%. Jadi item ini tuh bagus buat penyerangan dan pertahanan. Ya meskipun maruk banget persoalan penggunaan mana. Jadi Han Sung-yeon tuh cuma boleh menggunakannya di saat genting doang. Setelah mengecek kalung tadi, Han Sung-yeon kemudian mengecek trait unik necromancy miliknya yang naik jadi rank D. Tapi sebelum itu, dia tuh malah dapat pemberitahuan yang gak terduga. Waktu tunggu buat tantangan selanjutnya yaitu lantai 7 itu udah hilang. Penantang ternyata udah dibebaskan buat ngambil tantangannya kapan aja. Hal ini disebabkan di lantai 7 tantangannya itu adalah tantangan solo dan bukan tim lagi. Jadi berarti satu hal lagi nih, kalau di lantai 7 nanti itu nggak akan ada perburuan antara penantang. Jadi bisa sedikit aman tuh. Han Sung-yeon kemudian melanjutkan buat ngecek efek baru dari trait-nya. Efek baru necromancy ini adalah peningkatan penyimpanan jiwa dari 5 jadi 30 jiwa. Kemudian jiwa yang disimpan itu bisa nyerap damage sebanding dengan jiwa yang diserap. Nah jadi necromancy Han Sung-yeon itu udah bisa ningkatin stat. Sekarang bisa ngasih absolute defense ke Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh langsung nyoba efek ini dong. Dia ngelempar pedang miliknya ke atas dan langsung mengenai tangannya. Nah pedang ini yang malah terpetal dan Han Sung-yeon itu nggak terluka sedikit pun. Satu jiwa yang telah dia simpan kemudian menghilang. Skill ini emang udah jadi tambah overpower. Sekarang waktunya dia tuh ngecek leaderboard. Han Sung-yeon lihat kalau ranknya turun. Dia dari peringkat 3 jadi peringkat 4. Tapi itu sih nggak masalah bagi dia. Pioneer itu adalah 50 besar. Jadi dia masih bisa masuk dalam kategori tersebut. Setelah ngecek semuanya, Han Sung-yeon peregangan sedikit dan sekarang memutuskan untuk langsung masuk di tantangan lantai 7. Tantangan lantai 7 ini memasukkan Han Sung-yeon ke sebuah koridor di mana Han Sung-yeon tidak merasakan kehadiran monster. Tapi dalam sekejap koridor ini tuh berubah jadi sebuah padang pasir. Han Sung-yeon ternyata harus menyelesaikan 3 trial yang disiapkan menara untuk lantai 7. Tantangan pertamanya adalah menaklukkan ketakutan. Han Sung-yeon itu harus mengalahkan lawan pertamanya di menara, yaitu si Sand Golem. Tapi seingat Han Sung-yeon, Sand Golemnya tuh harusnya enggak sebesar sekarang. Karena sekarang Sand Golemnya itu udah berubah jadi 3 kali lebih besar. Ukuran yang jauh lebih besar jelas buat golem ini juga jauh lebih kuat. Dengan kecepatan yang dimiliki Han Sung-yeon, dia bisa menghindari semua serangan yang datang ke arahnya. Dia coba mencari di mana golem core yang harus dia incar buat menang. Tapi saat berada di atas Sand Golem ini, Han Sung-yeon tuh enggak bisa melihat apapun di sana. Tidak ada tanda-tanda core yang bisa dia serang. Hal ini jelas karena si golem bertambah besar 3 kali lipat. Nah untung saja, meski bertambah besar dan juga bertambah kuat, si golem ini tuh nggak bisa melakukan serangan yang efektif. Saat dia mencengkram Han Sung-yeon, pria ini tuh bisa dengan mudah menebas kemudian melepaskan diri. Ya, Han Sung-yeon sampai pada satu kesimpulan, dia tuh cuma harus menebas golem ini terus-menerus meski Sand Golemnya bakal beregenerasi. Nah, untuk melakukan penaklukan yang diperlukan, Han Sung-yeon tuh menggunakan skill barunya, Triple Laceration. Skill ini bakal memperkuat senjata Han Sung-yeon dalam 3 kali serangan hingga 2,5 kali lipat lebih kuat. Han Sung-yeon langsung menyerang dalam satu combo yang memanjakan mata. Skill ini terbukti efektif. Han Sung-yeon bisa mendaratkan serangan yang buat golem ini kewalahan. Kalau dibandingkan melawan si penyusup dimensi pada lantai 4 kemarin, golem ini jelas lebih kuat yang menandakan Han Sung-yeon juga sudah jauh lebih kuat. Saat rangkaian serangan ini selesai, Sand Golem yang dilawan Han Sung-yeon tuh memang tidak terkapar, tapi bentuknya udah lebih mengecil. Hal ini buat Han Sung-yeon sadar kalau regenerasi si Sand Golem ini melambat bahkan sudah nggak berfungsi. Makanya dia jadi lebih kecil. Melihat hal ini, Han Sung-yeon tuh langsung mengajak si Golem bertarung lagi supaya golemnya bisa diet guys. Nah setelah berbagai serangan yang dilakukan, akhirnya golem ini memperlihatkan core-nya. Punggungnya yang sudah merah menyala. Nah karena cuma punya 40 menit di lantai 7, Han Sung-yeon langsung menerjang Sand Golem di hadapannya. Saat mencapai titik buta, Han Sung-yeon tuh mendaratkan serangan yang menghancurkan Sand Golem. Dengan begini, tantangan pertama lantai 7 sudah berakhir. Setelah mengalahkan golem tadi, Han Sung-yeon kemudian diserap ke dalam tempat lain karena tantangan jelas bakal dilanjutkan. Nah sayangnya hal ini tuh terlalu dadakan. Han Sung-yeon sampai tidak sempat mengekstrak jiwa Sand Golem yang telah dia lawan.
Setelah dipindahkan, Han Sung-yeon sadar kalau dia ada di desa orc lantai 2. Desa yang telah terbakar ini menyisakan para hunter orc yang udah kembali di desa. Saat Han Sung-yeon melakukan tantangan ini, dia tuh memang tidak melawan para hunter karena berhasil memancing mereka keluar desa. Sekarang tantangannya adalah mengalahkan para hunter orc yang telah kembali ke desa. Han Sung-yeon tentu saja tahu kalau ini adalah hal yang gawat karena hunter orc ini punya skill yang susah buat diatasi. Skillnya bernama Berserk, di mana para orc ini dapat kekuatan tambahan saat mereka mengamuk. Kemarahan memang terlihat di mata para orc yang kehilangan keluarga. Nah, hal ini ternyata juga membangkitkan amarah dari Han Sung-yeon. Karena Han Sung-yeon itu merasa kalau para monster ini emang terkutuk. Kalau para monster ini sedih keluarga mereka meninggal, maka harusnya mereka tuh juga enggak menyerang manusia saat dungeon break terjadi. Seperti saat Han Sung-yeon kehilangan keluarganya karena terjadinya dungeon break. Nah, karena kemarahan tersebut, Han Sung-yeon tuh menyerang tanpa ampun. Dia menggunakan skill untuk mempercepat pergerakan dan juga serangannya. Dan cuma dalam satu rangkaian serangan, Han Sung-yeon langsung berhasil menyelesaikan kelompok hunter orc ini karena kemarahan yang dia rasakan. Saat para hunter orc ini sudah diselesaikan, Han Sung-yeon tuh tidak membuang waktu buat menyerap jiwa mereka sebelum dia berpindah ke tantangan selanjutnya. Saat sampai di tantangan selanjutnya, Han Sung-yeon ternyata sudah langsung dipindahkan ke lantai 6, di mana Han Sung-yeon harusnya melakukan trial berkelompok. Untuk bersiap dalam tantangan ini, dia tuh meminum potion untuk memulihkan beberapa mana yang telah berkurang. Nah, pertanyaannya, tantangan seperti apa yang akan dialami karena lantai 7 adalah tantangan solo tanpa keterlibatan penantang lain. Han Sung-yeon kemudian baru sadar nih kalau air yang ada di bawahnya malah ngamuk. Makanya dia langsung kabur nyari platform aman yang bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, karena air yang di tantangan ini tuh jadi halangannya, Han Sung-yeon sampai diempaskan dari tempat dia berpijak. Saat terkena air, dia bahkan kekurangan beberapa stat yang membuat semuanya makin buruk. Han Sung-yeon kemudian menggunakan skill instant acceleration untuk meloncat dari suatu tempat ke tempat lainnya agar dia bisa terus maju. Namun saat platform yang harusnya bisa digunakan Han Sung-yeon untuk menyelesaikan tantangan ini, Han Sung-yeon malah mengalami hal lain. Gelombang air yang berbentuk seperti tombak itu malah muncul di depannya. Han Sung-yeon tuh memang bisa menghindari gelombang tombak yang muncul dari depan, tapi dia lengah karena satu tombak gelombang malah mengenai punggungnya dan membuat Han Sung-yeon itu terkena serangan telak. Seharusnya serangan tadi tuh sudah menyelesaikan Han Sung-yeon dan menggelamkan dia ke dalam laut. Tapi untung saja item berupa kalung yang baru dia dapatkan itu aktif untuk menyerap 10% dari damage yang dia dapatkan. Kemudian trait necromancy untuk bertahan juga aktif tuh. Hal ini menyerap kebanyakan jiwa dari hunter orc yang Han Sung-yeon sudah serap. Tapi ini juga jadi keberuntungan karena dia bisa kabur dari serangan tombak gelombang yang mengenainya. Tanpa buang waktu lama, Han Sung-yeon kemudian langsung terus berlari ke arah platform yang dia tuju setelah lolos dari serangan tombak gelombang tadi. Di tengah jalan, Han Sung-yeon sempat tuh memakan satu jiwa hunter orc untuk diubah menjadi mana yang telah menipis. Saat mananya terisi, Han Sung-yeon langsung menggunakan instant acceleration buat mencapai platform yang ada di depannya. Tapi, lagi-lagi laut ini menghalangi Han Sung-yeon dengan membuat tembok besar di hadapannya. Han Sung-yeon tuh tidak punya pilihan kecuali menerjang tembok ombak tersebut. Saat ada di dalamnya, Han Sung-yeon tuh kemudian dihempaskan ke atas dan dia sudah terbang ke arah platform yang dia tuju. Ya, meskipun ketinggian ini tuh bisa membuatnya meninggal dalam sekejap, tapi untung saja dia masih punya cadangan jiwa para hunter orc. Jadi saat mendarat, Han Sung-yeon tuh tidak mendapat luka fatal, cuma jiwa hunter orc yang dia simpan itu jadi berkurang lagi. Dengan mendaratnya Han Sung-yeon ke dalam platform yang dia tuju, Han Sung-yeon tuh berhasil menyelesaikan trial lantai 7. Seperti biasa, Han Sung-yeon mendapatkan koin skill dan juga equipment sebagai hadiah. Han Sung-yeon pun bergegas keluar dari sana dan menuju ruang tunggu dari menara. Saat sampai di ruangan tunggu, Han Sung-yeon sebenarnya tuh marah besar. Dia merasa kalau tantangan lantai 7 tadi, dimana saat tantangan terakhir dia menyelesaikannya karena beruntung doang. Andai saja trade-nya bukan necromancy, dia tuh jelas udah nggak lolos dari lantai 7. Makanya dia khawatir bagaimana dia bakal menyelesaikan lantai ke-8 sebab tentu saja lantai ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan keberuntungan doang. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya, kalau di lantai 8 dari Tower of Trials ini adalah lantai yang spesial. Han Sung-yeon melihat secara langsung tuh ekspansi dari lantai tersebut dengan terbukanya skill
Shop. Nah, Han Sung-yeon yang secara konsisten masih dalam 50 besar dalam 7 lantai sebelumnya terpilih sebagai salah satu pioner. Mereka yang jadi pioner ini dapat hadiah spesial dari Menara berupa pilihan untuk memilih satu dari 3 Radiance. Radiance ini tuh kayak tambahan trait unik untuk memperkuat trait utama. Ada 3 pilihan trait yang didapatkan Han Sung-yeon, Conqueror, Hunter, dan juga Monk. Dengan cepat, Han Sung-yeon tuh langsung memilih Conqueror karena sistem memberitahu Han Sung-yeon kalau Radiance itu adalah yang terbaik untuknya. Nah, Radiant Conqueror ini ternyata memberi 3 pilihan lagi buat meningkatkan trait Necromancy Han Sung-yeon. Pertama ada Summoner, di mana Han Sung-yeon bisa mensummon jiwa yang sudah dia serap. Kemudian kedua adalah Magic Swordsman yang meningkatkan kemampuan penggunaan sihir dan juga pedang. Kemudian yang ketiga adalah Blacksmith yang berguna buat menciptakan persenjataan. Ya, dengan mudah Han Sung-yeon langsung memilih Summoner dalam pilihan Radiance-nya. Setelah memilih, Han Sung-yeon tuh bahkan mendapat hadiah lagi tuh berupa kemampuan bernama Skill Fusion. Kayak namanya, skill ini memungkinkan Han Sung-yeon buat ngegabungin skill yang sudah dia dapatkan. Setelah semua hal yang dia dapatkan terkumpul, Han Sung-yeon menyerap semua pengetahuan tersebut. Setelah selesai menyerap semuanya, Han Sung-yeon tidak pakai lama, langsung mencoba skill yang dia dapatkan. Setelah ngelihat-lihat skill yang jarang dia gunakan, Han Sung-yeon kemudian memilih 2 skill yang bakal digabungkan. Sebuah cahaya terang kemudian terpancar tuh dari status window Han Sung-yeon, yang jadi tanda kalau penggabungan skillnya udah selesai. Skill apa yang bakal didapatkan Han Sung-yeon karena proses tersebut? Ya, kalau penasaran, kita nantikan deh di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.